Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Kapolda Jawa Tengah hari ini akan rilis terkait ungkap kasus dugaan tindak pidana pembunuhan berencana dan berantai. Jadi yang disertai dengan pencurian pemberatan yang terhitung mulai tanggal 8 setelah gelar perkara sudah kita bisa ungkap dan tetapkan tersangka. Jadi pembunuhan berencana yang disertai dengan kecurangan pemberatan ini dilakukan oleh seorang atas nama Cumani yang sampai sekarang belum bisa diambil keterangannya karena yang bersangkutan sakit. Ini kita awali pada saat kejadian ini adalah tanggal 3 Februari kemarin, yang perkiraannya pembunuhan itu dilaksanakan pada pukul 21 sampai pukul 24. Saya ulangi, tersangka belum kita mintain keterangan, tetapi kita bisa menetapkan bahwa saudara Tsunami adalah seorang tersangka tunggal. Ini kita lakukan karena dalam 1840 tidak perlu keterangan tersangka, tetapi hasil saintifik identifikasi telah membuktikan cukup bukti yang bersangkutan sebagai tersangka. Awal mulanya adalah berangkat dari TKP, di mana korban sebanyak 4 orang, ada ayahnya, ada istrinya, ada anaknya, dan ada cucunya. Yang 1 hari 1 malam itu meninggal di TKP, di rumah. Dari berangkat olah TKP ditemukan ada gelas, di mana gelas itu ada sidik jari. Kemudian tim lapor dan identifikasi mengambil sidik jari itu. Kemudian dengan saintifik identifikasi yang kita punyai, benar match sidik jari itu mengarah seorang tamu yang bernama Sumani. Kita kembangkan lagi dari TKP itu, ya, kita kembangkan lagi dari TKP itu. Kita tarik CCTV. Jadi dari jam J hari H tanggal 5 itu diketahui dari beberapa keterangan saksi dan CCTV, kendaraan yang dipakai pelaku berikut pakaiannya match. Ada seorang saksi yang menyaksikan bahwa kendaraan itu parkir di rumahnya. Kemudian pakaian yang digunakan dan helm yang digunakan sama persis dengan waktu kejadian hasil otopsi mayat oleh Bidokes Polda Jawa Tengah, bahwa matinya korban diakibatkan benda tumpul dan benda tajam sekitar diperkirakan mati jam 21 sampai jam 24. Kemudian dari TKP diberangkatkan hasil otopsi meninggalnya korban akibat senjata tajam dan tumpul. Kita kembangkan, mengerucut, kita lakukan penggeledahan di rumah tersangka, ditemukan arit sebagai alat. Di arit. Jadi karena korbannya ada luka akibat senjata tajam, kemudian kita lakukan penggeledahan di rumah tersangka, ditemukan arit. Di dalam arit ini ditemukan darah. Jadi darah hasil lapor yang kita punyai di arit ini identik dengan darah korban istrinya, yaitu saudari Purwati. Kemudian di samping arit, tersangka kita kembangkan lagi di kuku tersangka, kemudian di kunci kontak tersangka ada darah juga yang identik dengan darah korban. Jadi ini sudah mengerucut terkait dengan pembuktian. Kemudian tersangka masih ulangi, para penyidik kita dari Satreskrim Polres Rembang berikut di BK Polda, kita kembangkan lagi di TKP untuk memperjelas terkait terang tindak pidananya. Ditemukan perhiasan di rumah tersangka. Jadi perhiasannya adalah ditemukan perhiasan di rumah tersangka, diantaranya adalah gelang, kemudian cincin, anting.
di anting ditemukan darah yang identik dengan putrinya. Di anting ini. Ini di rumah tersangka ini. Kemudian cincin identik darahnya dengan ibunya. Artinya sudah match bahwa yang bersangkutan mengambil dengan paksa, mencuri dengan paksa pada saat pelaku melakukan upaya paksa terkait dengan pembunuhan, kemudian dibawa pulang dan ditemukan di TKP rumah tersangka. Kemudian, kenapa yang sampai sekarang belum kita lakukan pemeriksaan? Dari tanggal 3 itu malam itu ada beberapa tamu, kemudian mengerucut seorang tamu. Tanggal 4 seorang saksi jam 6.00 itu berangkat ke rumahnya, diketahui banyak mayat atau keluarga yang sudah meninggal. Kemudian tanggal 5 kita lakukan pengembangan. Pada saat tanggal 5 bahwa gelas identik, rupanya tersangka sudah merasa bahwa dia nanti akan ditangkap, sehingga berupaya untuk bunuh diri. Entah bunuh diri apa enggak, yang jelas keterangan medis dari dokter, keterangan medis dari dokter rumah sakit kita mengatakan bahwa yang bersangkutan belum diperiksa karena mengandung pestisida di ginjalnya. Sampai sekarang masih belum bisa kita minta keterangan. Jadi keterangan dari dokter yang bersangkutan belum dilakukan pemeriksaan karena mungkin berupaya untuk bunuh diri. Sampai sekarang masih dirawat di rumah sakit tersangkanya. Tetapi kita penyidik juga bisa menetapkan tersangka berdasarkan persesuaian bukti, barang bukti dan petunjuk yang menguatkan dengan beberapa keterangan ahli, baik surat maupun keterangan ahli kita lapor dan di Dokes Polda Jawa Tengah. Demikian rekan-rekan sekalian bahwa terkait dengan kasus tindak pidana pembunuhan berencana disertai dengan benturan kekerasan ini bisa kita ungkap pada saat ini. Demikian yang saya sampaikan. Ada pertanyaan?